Selamat pagi. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu matematika dengan materi keliling bangun gabungan. Coba buka bukunya Aku Bisa Matematika halaman 102 nomor 2A, B, C, dan D. Inilah dia. Oke, di sini dikatakan tentukanlah keliling bangun datar di bawah ini. Kita lihat di sini, setiap bangun datar itu, di setiap option itu bangun datarnya itu ada dua, yaitu bangun gabungan ya. Yang pertama ini persegi panjang dan setengah lingkaran. Yang B ini persegi dan seperempat lingkaran. Ini dia seperempat lingkaran. Kemudian yang C ini persegi panjang dan setengah lingkaran. Kemudian yang D itu lingkaran yang besar dan juga lingkaran yang kecil. Oke, untuk mencari keliling bangun datar ini, kita ingat keliling itu jumlah sisi terluar, ya, jumlah sisi terluar. Oke, di sini kita lihat sisi terluarnya itu yang mana? Yang pertama ini. Yang pertama yang ini. Ini sisi terluar yang pertama. Kemudian sisi terluar yang kedua yang ini. Kemudian sisi terluar yang ketiga yang ini. Sisi terluar keempat yang mana? Yang ini. Ini yang keempat. Oke. Kalau untuk mencari kelilingnya kita jumlahkan sisi terluarnya ini semua, ya. Berarti yang pertama itu ini. Sisi terluar yang pertama itu ada 14. Berarti keliling sama dengan 14 ditambah 10 sisi terluar yang kedua ditambah sisi terluar yang ketiga yang ini. Berapakah jumlahnya ini? Berapakah panjangnya? Kita lihat di sebelahnya ini 14 cm. Tentu ini juga sama panjang, yaitu di sini 14 cm. Berarti di sini tambah 14 tambah. Kita udah jumlahkan sisi yang pertama ini, kemudian sisi yang kedua yang ini, kemudian sisi yang ketiga yang ini. Kemudian sisi yang keempat ini dia. Bentuk apa dia? Setengah lingkaran. Rumus untuk setengah lingkaran yaitu setengah lingkaran ya. Berarti rumusnya ini 14 ditambah 10 ditambah 14 ditambah setengah pi d. Ya, ini dia untuk mencari keliling setengah lingkaran. Oke, kalau kita lihat rumus yang kemarin, kalau dia berbentuk setengah lingkaran seperti ini, rumusnya ini setengah pi d ditambah d, ya. Setengah pi d ini itulah nilai busur yang ini, ditambah d karena dia ada satu diagonal yang ini, diameter yang ini. Udah. Kenapa di sini tidak ditambah diameter? Karena di sini diameter yang ini sudah berada di dalam bangun. Udah, jadi yang harus kita cari itu hanya nilai busurnya. Itulah ini dia. Setengah lingkaran itu langsung setengah pi d. Setengah kali pi dikali diameter. Karena dia berada di dalam diameternya ini, maka dia ini tidak usah lagi. Itu dia. Inilah rumusnya untuk mencari keliling yang pertama. Nanti kamu melanjutkan sampai pengerjaannya selesai. Oke, ini yang A. Sekarang yang B. Untuk mencari keliling yang B sama dengan kita lihat di sini. Di sini yang diketahui hanya 10 cm. Udah? Kita lihat di sini dia berbentuk pertama itu bangun persegi. Kalau dia persegi berarti sisinya ini nilainya semua sama, ya. Kalau di sini 10, otomatis di sini juga 10 cm, di sini juga 10 cm dan ini 10 cm. Karena persegi itu nilai sisinya itu ataupun jumlah nilai sisinya ini itu sama semua, ya. Apakah arti garis satu dan ini? Maksudnya kalau dia garis satu, di sini pun garis satu, berarti nilainya ini sama besar. Ya, nilainya sama besar. Oke, untuk mencari keliling kita mulai dari kita cari dulu. Ini sisi yang pertama, ini sisi yang kedua. Kemudian sisi yang ketiga yang mana? Yang ini.
ini dia sisi yang ketiga, ini dia sisi yang keempat, kemudian ini sisi yang kelima. Maka di sini ada, kita menjumlahkan 5 sisi, itulah kelilingnya. Kita mulai dari sisi yang pertama, itu 10 ditambah ke sisi yang kedua 10 ditambah sisi yang ketiga. Ini berbentuk apa dia? Seperempat lingkaran. Kalau rumus seperempat lingkaran yaitu 1/4 lingkaran. Oke, nanti kita lanjut rumusnya. Kemudian sisi yang keempat, berapakah ini? Tentu dia sama, karena ini 10, ini pun 10. Berarti sini 10 ditambah sisi yang kelima 10. Oke, berarti sama dengan 10 ditambah 10 ditambah. Kalau seperempat lingkaran berarti rumusnya seperempat pi seperempat 2 pi r. Oke, kalau yang kemarin Ibu ajarkan, kalau dia seperempat lingkaran, ini dia rumusnya seperempat dikali 2 dikali pi dikali r ditambah, ini kan rumusnya untuk mencari busur yang ini. Ada lagi, ini r, berarti tambah r, baru ditambah r. Ini kemarin yang Ibu ajarkan kan? Ya, karena dia ini Ibu ajarkan mencari seperempat lingkaran. Karena dia di sini, ini di seperempat lingkaran kan? Ini busurnya, inilah rumusnya. Kemudian ditambah ini R yang pertama itu pada sisi yang keempat, ini dia 10 tambah 10. Ini nggak ditambah lagi dia R yang kedua. Kenapa? Karena dia udah berada di dalam bangun. Jadi R-nya yang kita pakai di sini hanya 1. Karena ini di dalam bangun, R-nya nggak usah kita pakai lagi. Udah, berarti ditambah sisi yang kelima yaitu 10 tambah 10. Inilah untuk mencari keliling yang bangun kedua. Silakan lanjutkan sampai selesai. Oke, kemudian yang C. Yang C. Di sini ada persegi panjang dan juga setengah lingkaran. Oke, kalau dia yang persegi panjang, kita lihat. Di sini dia sisi yang paling panjang kita buat pertama. Sisi yang pertama yang ini 1. Kemudian sisi yang kedua di sini, yang ini 18. Sisi yang ketiga ini dia. Berapakah nilai sisi yang ketiga? Kita lihat garis ini sama yang ini, garis 1 sama dia. Berarti ini nilainya sama. Berapa? Ini 18. Tentu di sini 18 cm. Kalau 18 cm di sini, berarti kalau mencari panjangnya yang ini, itu panjang keseluruhan ini tadi dikurangi yang ini. Udah? Berarti 32 dikurang 18, maka panjangnya ini yaitu 14 cm. Udah? Berarti panjangnya ini 14 cm. Ini sama panjangnya sama yang mana? Sama yang di sebelahnya. Karena ini 2 garis, berarti ini sama panjang. Berarti di sini juga 14 cm. Udah? Oke, kemudian ini sisi pertama, sisi kedua, ini sisi ketiga, sisi keempat yang ini. Ini dia sisi yang keempat. Udah? Itu dia sisi keempat. Sisi yang kelima mana? Yang ini dia. Ini sisi yang kelima. Ada lagi? Ada. Yang ini dia. Sisi yang ke-6. Jadi di sini dia ada 6 sisi yang harus kita jumlahkan. Oke, kita mulai dari sisi yang pertama. 32 ditambah berapa sisi yang kedua? 18 ditambah C keliling sama dengan sisi yang pertama berapa tadi? 32 ditambah sisi yang kedua 18 ditambah sisi yang ketiga 18 ditambah
sisi yang keempat itu berbentuk apa? Setengah lingkaran. Berarti dia di sini setengah lingkaran. Ya. Kemudian sisi yang kelima itu 14 cm. Berarti sini tambah 14 tambah sisi yang keenam yang terakhir. Berapakah nilainya ini? Tentu sama dengan yang sebelahnya. Berarti ini 18 cm juga. Berarti ditambah 18. Ini dia ya. Oke, berarti kita tinggal menjumlahkan. 32 ditambah 18 tambah 18 ditambah rumus setengah lingkaran ini kita pakai. Udah berapa dia? Setengah dikali 2 pi r baru tambah sisi yang kelima 14 tambah sisi yang keenam 18. Ini dia. Jadi kamu lanjutkan pengerjaannya ini sampai ke bawah ya. Oke, kemudian yang bagian D. Ya, yang bagian D. Di sini ada lingkaran besar dan lingkaran kecil. Ya. Kita mencari sisi yang pertama yang mana? Kita mulai dari sini, sisi yang pertama. Ini dia. Sisi yang pertama, kemudian ini sisi yang kedua, ya kan? Kemudian yang ini sisi yang ketiga, sisi yang keempat yang ini dia. Ini dia sisi yang keempat, ya. Jadi dia ada 4 sisi yang harus dijumlahkan. Oke, yang pertama maka keliling sama dengan yang pertama 7 ditambah. Ini dia setengah lingkaran. Berarti rumusnya itu tambah setengah lingkaran ditambah sisi yang ketiga 7 tambah ini lingkaran besar. Lingkaran besar ditambah 7, ini sisi ketiga ditambah sisi keempat itu setengah lingkaran kecil. Ya kan? Oke. Maka 7 ditambah setengah lingkaran rumusnya apa? Setengah pi d ditambah 7 ditambah setengah pi d. Oke. Jadi di sini udah Ibu jelaskan semua cara pengerjaannya ya. Mulai dari yang A sampai ke yang D. Inilah rumus yang kamu pakai. Jadi nanti kamu gambarkan dia seperti ini. Udah, buat dia gambarnya seperti ini, buat nilai-nilainya setiap sisi. Udah Ibu buat di sini nilai-nilai setiap sisi, baru kamu pengerjaannya seperti ini buat. Kamu hanya memasukkan nilai pi d-nya di sini. Ini berapa diameternya, berapa pi-nya yang dipakai, kemudian di sini juga berapa pi-nya, berapa nilai r-nya, di sini juga nilai pi dan r, di sini nilai pi dan d. Jadi ini kamu kerjakanlah, kamu lanjutkan ini sampai selesai. Jika ada masih yang kurang paham, dapat ditanyakan sama Ibu ataupun ditelepon Ibu. Kerjakan ini dengan baik. Ibu kasih waktunya 1,5 jam dari kita mulai pembelajaran. Selamat mengerjakan dan tetap aktif.